Untuk analisis menggunakan Smart PLS, nah yang pertama kita lakukan adalah persiapkan datanya terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka ini ya, klien 011, data dan hasil. Nah ini dibuka, nanti yang kita gunakan itu adalah data ini, data yang di set data edit ini. Jadi data yang sudah disesuaikan ya. Oke, setelah seperti ini lalu datanya kita buat dulu formatnya ke dalam CSV. Nah caranya seperti ini ya. Nah kita copy, jadi yang di copy itu hanya ini, nama dari kuesionernya ini dan datanya. Klik kanan copy, kita buat file baru. Nah seperti ini ya, kemudian kita save as. Kita beri nama ya, contoh CSV seperti ini. Kemudian nah ini yang terpenting yaitu save as type. Kita klik, kita pilih di sini CSV UTF 8. Nah ini ya. Nah begini untuk cara membuat file CSV. Jadi nanti kita gunakan file CSV ini saja yang sudah saya buat. Oke, seperti itu caranya. Nah setelah file CSV nya terbentuk, lalu kita buka aplikasi Smart PLS. Di sini saya menggunakan Smart PLS versi 4. Nah pada CSV ini, di sini ada dua data ya, jadi ada yang CSV ori. Jadi ini CSV menggunakan data yang belum diperbaiki ya. Kemudian CSV mode 2. Nah, CSV Smart PLS mode 2. Nah, ini adalah data yang sudah diperbaiki. Nah, kita nanti gunakan data yang ini ya. Data yang CSV Smart PLS mode 2. Nah, setelah terbuka maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik new project, kemudian nama ini bebas ya, kita tulis saja di sini adalah contoh seperti itu, create. Selanjutnya kita masukkan CSV yang sudah kita buat tadi. Kita klik ini ya, klik import data file. Nah kita masukkan ini CSV mode 2, open, lalu kita klik import. Nah ini ya tandanya data sudah masuk ke dalam aplikasi Smart PLS. Ini kita bisa back, kemudian kita create model. Nah model type kita pilih di sini PLSM, kemudian untuk nama ini bebas. Kita tulis contoh seperti itu, lalu klik save. Nah selanjutnya kita masukkan indikator ini ke dalam lembar kerja Smart PLS. Nah kita masukkannya itu sesuai dengan kelompok variabelnya. Kita masukkan dulu SC1 ya, kita blok seperti ini. Jadi klik yang SC1 ini, SC1 kita klik, kemudian tekan shift, lalu kita klik SC3. Nah di blok seperti ini, kemudian kita tarik drag, enter. Kita masukkan dulu ya, nanti kita beri nama. Nah seperti ini, lalu kita beri nama. Untuk cepatnya seperti ini ya.
Nah, selanjutnya kita susun sesuai dengan model hipotesisnya. Seperti ini ya. Nah, setelah seperti ini bisa kita save. Oke, selanjutnya adalah kita lakukan pengujian. Jadi yang pertama kita lakukan adalah pengujian Pales algorithm. Nah, pada Pales algorithm ini menguji outer dan inner modelnya. Nah, untuk cara pengujiannya seperti ini. Klik calculate Pales algorithm, lalu start calculation. Nah, pada pengujian Pales algorithm ini yang kita perhatikan pertama adalah nilai loading factor dan nilai AVE-nya. Jadi loading factor ini atau loading ini menunjukkan validitas ya, validitas dari variabel konstruknya. Kemudian AVE ini menunjukkan validitas dari variabel laten. Nah, seperti ini kita lihat ya. Kita lihat di outer loading. Nah, ini dapat kita lihat bahwa seluruh indikatornya ini berwarna hijau, maka dapat dikatakan untuk seluruh kuesionernya, seluruh kuesioner atau seluruh variabel konstruknya ini dapat dikatakan valid. Selanjutnya adalah kita lihat nilai AVE-nya di sini ya, construct reliability and validity. Nah, ini kita lihat untuk AVE. AVE ini semuanya hijau. Ini artinya di atas 0,5 maka dikatakan valid ya untuk variabel latennya. Dan kemudian di sini juga ada untuk construct reliability dan composite reliability. Nah, menggunakan nilai kelompok alpha dan komposit. Nah, ini kita lihat untuk kelompok alpha, ini nilainya harus di atas 0,7. Nah, semuanya sudah di atas 0,7. Kemudian komposit. Nah, ini ya. Itu nilainya seluruhnya sudah di atas 0,7, maka pada penelitian ini dapat dikatakan valid dan reliable. Selanjutnya adalah uji diskriminan validity. Nah, ini kita menggunakan nilai HTMT. Untuk diskriminan validity, nilai maksimalnya adalah 0,9. Nah, ini seluruhnya sudah di bawah 0,9 ya, maka tidak terjadi masalah diskriminan. Kemudian adalah nilai VIF. Nah, VIF ini masuk ke dalam pengujian inner model. Untuk VIF kita lihat di ini inner model list. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk VIF ini nilainya harus di bawah 5. Nah, ini seluruhnya sudah di bawah 5, maka tidak terjadi masalah multikolinearitas. Selanjutnya adalah R. Nah, ini ya, R square. Nah, untuk R square ini menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen. Nah, kita contoh lihat ini ya, attitude toward behavior. Nah, nilainya adalah 0,269. Kita lihat di grafik outputnya. Nah, ini 0,269. Nah, di sini artinya adalah variabel ini ya, environmental dan health
mempengaruhi sebesar 26,9%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian ini. Nah, selanjutnya forecast intention nilainya adalah 0,346. Nah, forecast intention ini menunjukkan besaran pengaruh variabel ini seluruhnya ya, mulai dari environmental sampai dengan perceived behavior control. Nah, ini seluruhnya berpengaruh sebesar 0,346 atau 34,6%. Nah, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian, seperti itu. Nah, selanjutnya ada uji predictive relevance key quadrat. Nah, ini nanti kita lakukan, kita ke sini dulu ya, effect size. Nah, ini menggunakan nilai f kuadrat atau f square. Nah, untuk effect size kita lihatnya di sini ya, di f square ini. Kita lihat di nilai yang list. Nah, ini ya. Nah, ini menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen secara individu. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi attitude toward behavior terhadap forecast intention nilainya adalah 0,454. Nah, ini 0,454. Nah, di sini menunjukkan bahwa attitude ini berpengaruh ke forecast intention pada kategori yang besar. Jadi pengaruhnya itu tergolong besar, seperti itu ya. Dan ini kita bisa lihat nilainya untuk keterangannya ini dilihat dari kriteria ini ya. Dikatakan besar karena untuk ini 0,454 lebih besar dari 0,35. Nah, selanjutnya di sini ada pengujian Q kuadrat. Nah, Q kuadrat kita menguji menggunakan metode blindfolding. Caranya klik calculate, kemudian blindfolding, lalu start calculation. Nah, ini ya. Jadi untuk Q kuadrat ini kita lihat di sini construct cross redundancy. Nah, ini yang pertama ini ya. Nah, untuk ini ya, attitude toward behavior. Nah, ini nilai Q kuadratnya adalah 0,178. Kita lihat di sini. Nah, 0,178 ini memiliki kategori yang sedang. Nah, dilihat dari sini ya kategorinya. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika penelitian ini dilakukan ulang ya, penelitiannya dilakukan ulang menggunakan jumlah responden dan model yang sama, maka prediksi nilai R, nah ini ya, prediksi nilai R, nah ini prediksi nilai R itu maka memiliki tingkat akurasi yang sedang, seperti itu. Dan begitupun untuk pengujian lainnya, cara membacanya sama. Nah, yang terakhir selanjutnya di sini adalah uji hipotesis penelitian. Uji hipotesis kita menggunakan pengujian bootstrapping. Caranya klik calculate, kemudian ini ya, bootstrapping, lalu start calculation. Nah, kita lihat di path coefficient. Nah, path coefficient ini menunjukkan pengaruh langsung. Kita lihat di sini untuk attitude toward behavior terhadap forecast intention memiliki pengaruh positif signifikan. Nah, dikatakan positif karena nilai original sampelnya ini ya, ini tidak ada tanda negatifnya di depan. Dikatakan signifikan karena p-value-nya lebih kecil dari 0,05 atau berwarna hijau. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk yang subjektif norm terhadap forecast intention itu memiliki pengaruh positif tidak signifikan. Kenapa tidak signifikan? Karena p-value-nya ini di bawah di atas 0,05 atau ditandai dengan warna merah. Nah, untuk yang pengaruh tidak langsung atau pengaruh mediasi kita bisa lihat di specific indirect effect. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini melihat mediasi dari attitude toward behavior dan perceived behavior control. Nah, di sini pada variabel mediasi ini seluruhnya berpengaruh positif signifikan, artinya pada variabel mediasi ini ya semuanya dapat memediasi pengaruh variabel independen terhadap dependen.
Oke, pengujian selanjutnya di sini ada IPMA. Cara pengujiannya seperti ini. Klik calculate, kemudian kita pilih ini important performance map analysis. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk target construct ini ya, kita pilih, kita klik ini, choose ini, kita pilih ke forecast intention. Nah, seperti ini, lalu start calculation. Nah, seperti ini ya untuk hasilnya. Jadi kita lihat dulu di total effect. Nah, untuk total effect ini ya, ini nanti menunjukkan posisi di mana variabel ini ya, contoh untuk attitude toward behavior ini berada di kuadran berapa. Nah, ini ya, nilainya 0,546. Kemudian untuk yang performance, nah ini ya, LV performance, ini juga menunjukkan garis. Nah, contoh kita langsung saja ke ini ya, ke gambarnya. Nah, ini nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Nah, di sini ini nanti akan dibagi menjadi 4 kuadran. Nah, seperti ini kurang lebihnya ya. Nah, dibagi 4 kuadran, ini 1, 2, ini 3 dan 4. Nah, seperti ini. Jadi ini ya, kita lihat itu nilainya hampir ke 60. Nah, itu ditunjukkan oleh LV performance. Kemudian untuk garis yang ini yang vertikal ya, untuk garis horizontal nilainya ini ya, nilainya di bawah 0,55. Nah, itu ditunjukkan oleh total effect. Nah, seperti itu ya untuk melihat garisnya. Nah, dari kuadran ini saya jelasin untuk lebih jelasnya kita lihat di sini saja. Nah, pada kuadran ini nanti masing-masing variabel dikelompokkan ya. Jadi Q1 itu apa saja, Q2 itu apa saja. Nah, Q1 ini merupakan faktor terpenting terhadap konstruk untuk membentuk model forecast intention. Nah, di sini kita bisa lihat untuk Q1 itu yang paling penting ya, variabel yang paling penting di sini adalah attitude toward behavior. Nah, toward behavior ini harus ditingkatkan oleh perusahaan karena ini merupakan faktor yang terpenting. Nah, untuk Q2 adalah faktor yang tidak terlalu penting. Nah, seperti itu ya untuk cara bacanya. Nanti untuk interpretasinya bisa dibaca sendiri seperti ini. Oke, sekian untuk pengujiannya. Terima kasih.